Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Brady Pratama dari kelas TIF 21 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan NPM 2019 1022 5037. Saya di sini akan menjelaskan tentang wireless network security, di mana bermaksud untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pengantar keamanan komputer. Ya, saat ini perkembangan teknologi wireless sangat signifikan sejalan dengan kebutuhan sistem informasi yang mobile. Banyak penyedia jasa wireless seperti hotspot komersil, ISP, warnet, kampus-kampus maupun perkantoran sudah mulai memanfaatkan wireless pada jaringan masing-masing. Tetapi sangat sedikit yang memperhatikan keamanan komunikasi data pada jaringan wireless tersebut. Jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan daripada dengan jaringan kabel. Kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, kelemahan pada konfigurasi, yang kedua, kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Alat-alat jaringan nirkabel terdiri atas router, kabel LAN, unshielded twist pair atau UTP, shielded twist pair atau STP, fiber optic. Nah, di sini ada dua dasar topologi jaringan wireless, di mana yang pertama ada dasarnya ad hoc, disebut juga peer-to-peer wireless network. Yang kedua ada access point, disebut juga dengan base station. Sini ada standar IEEE untuk wireless LAN, terdiri ada 3 standar, yaitu IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a. Di sini ada hal yang digunakan untuk pengamanan jaringan wireless. Ada 4, di mana terdiri atas 1 web, Wired Equivalent Privacy. Yang kedua ada WPA, Wi-Fi Protected Access. Yang ketiga ada MAC Filtering. Yang keempat ada Captive Portal. Ini saya akan menjelaskan tentang web Wired Equivalent Privacy. Web adalah suatu mode pengamanan jaringan nirkabel, merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enkripsi web menggunakan kunci yang dimaksudkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Dan web mempunyai standar 802.11b. Web merupakan sistem keamanan yang lemah, namun web dipilih karena telah memenuhi standar dari 802.11, di mana yakni alasan mengapa memiliki web. Yang pertama ada exportable, kedua ada reasonably strong, ketiga ada self-synchronizing, yang keempat ada computationally efficient, yang kelima ada optional. Fungsi web sendiri yaitu yang pertama ada web dapat digunakan untuk verifikasi identitas pada authentication station, dan juga web dapat digunakan untuk data encryption. Nah, kelebihan web sendiri ada, ini saat user hendak mengkoneksikan laptopnya, user tidak melakukan perubahan setting apapun, semua serba otomatis. Dan saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Nah, web di sini memiliki kelemahan tersendiri, yang dimana pertama ada masalah kunci yang lemah, algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. Yang kedua ada web menggunakan kunci yang bersifat statis. Yang ketiga adalah masalah initialization vector for web. Yang keempat ada masalah integritas pesan cyclic redundancy check atau RCC32. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kerja web sendiri. Mana web sendiri nama lainnya yaitu shared key authentication. Yang pertama, cara kerjanya klien meminta asosiasi ke access point. Langkah ini sama seperti open system authentication. Yang kedua ada access point mengirimkan text challenge ke klien secara transparan. Yang ketiga ada klien akan memberikan respon dengan mengenkripsi text challenge dengan menggunakan kunci web dan mengirimkan kembali ke access point. Keempat ada access point memiliki respon atas tanggapan klien. Access point akan melakukan decrypt terhadap respon enkripsi dari klien untuk melakukan verifikasi bahwa text challenge dienkripsi dengan menggunakan web key yang sesuai. Pada proses ini, access point akan menentukan apakah klien sudah memberikan kunci web yang sesuai atau belum. Apabila kunci web yang diberikan oleh klien sudah benar, maka access point akan merespon positif dan langsung mengautentikasi klien. Namun bila kunci web yang dimasukkan klien adalah salah, maka
maka access point akan merespon negatif dan kalian tidak akan memberi autentikasi. Nah, yang kedua ada WPE, Wi-Fi Protected Access. Suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPE ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WPE mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPE akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Teknik WPE didesain menggantikan metode keamanan web yang menggunakan kunci keamanan statik dengan menggunakan TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, yang mampu berubah secara dinamis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Kelebihan WPE meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan web, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPE ini merupakan perbaikan dari web dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung enkripsi AES, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Nah, kelemahan WPE sampai saat ini adalah proses kalkulasi enkripsi atau dekripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila Anda menggunakan protokol web. Belum semua wireless mendukung. Biasanya butuh upgrade firmware, driver, atau bahkan menggunakan software tertentu. Nah, yang ketiga ada MAC filter. MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam wide local area network karena peka terhadap jenis gangguan seperti satu pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point. Yang kedua ada sniffing terhadap wide local area network. Nah, fungsi MAC filter sendiri maksudnya untuk menseleksi komputer mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address. Bila tidak terdaftar, tidak akan bisa masuk ke jaringan. MAC filter address akan membatasi user dalam mengakses jaringan wireless. Alamat MAC dari perangkat komputer user akan didaftarkan terlebih dahulu agar bisa terkoneksi dengan jaringan wireless. Nah, kelemahan MAC filter sendiri, MAC address bisa diketahui dengan software Kiss MAC. Setelah diketahui MAC address bisa ditiru dan tidak konflik walau ada banyak MAC address sama terkoneksi dalam satu AP. Dan yang terakhir ada yang keempat, ada captive portal. Mana infrastruktur captive portal awalnya didesain untuk keperluan komunitas yang memungkinkan semua orang dapat terhubung, open network. Captive portal sebenarnya merupakan mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya traffic sampai user melakukan registrasi atau autentikasi. Nah, cara kerja captive portal itu user dengan wireless client diizinkan untuk terhubung wireless untuk mendapatkan IP address atau DHCP. Selanjutnya blok semua traffic kecuali yang menuju ke captive portal. Itu registrasi atau autentikasi berbasis web yang terletak pada jaringan kabel. Langkah ketiga yaitu redirect atau belokkan semua traffic web ke captive portal. Yang keempat, setelah user melakukan registrasi atau login, klien dapat mengakses jaringan internet. Banyaknya wireless LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan menggunakan para hacker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Konfigurasi default dari tiap vendor perangkat wireless sebaiknya dirubah settingannya sehingga keamanan akses terhadap WiFi tersebut lebih baik. Keamanan jaringan wireless dapat ditingkatkan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu cara men-setting yang sudah dibahas tadi, tetapi dapat menggunakan kombinasi beberapa teknik sehingga keamanan lebih terjamin. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang wireless network security. Mohon maaf bila yang saya sampaikan terlalu cepat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat ataupun gaya bahasa yang tidak dapat diterima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.